kita akan membuat nasi goreng dan bakmi goreng ala resto. Ini resepnya dapurnya Himus Kitchen ya. Kitchen ini, jadi bahan yang diperlukan adalah pertama itu yaitu telur ya, telur. Terus ini untuk nasi gorengnya ini ayam sama sosis. Terus kalau untuk bakminya ini kita pakai bakso, ayam, sayuran kubis atau kol sama sawi hijau. Terus ini campuran kecap asin ya, antara kecap asin sama saus raja rasa, dan yang ini adalah bumbu kering, itu campuran antara garam sama merica. Oke, seperti ini. Jadi kita bikin ala resto ya. Jika teman-teman suka yang lebih enak, bisa ditambahi dengan kecap ikan ya untuk saus raja rasanya ini. Oke, untuk yang pertama kita mau bikin mie dulu ya. Bahannya adalah mie. Ini jumlahnya sesuai selera yang dibutuhkan. Terus sama ini ayam bakso sama ayam bakso sama sayur. Terus jangan lupa sama kecap manis ya. Oke, pertama-tama kita masukkan bawang putih ya. Bawang putih yang sudah dicop. Misal pengen yang cukup praktis, kita bisa pakai minyak bawang ya, yang seperti ini. Yaitu bawang putih yang sudah dicop dan ditambah dengan minyak goreng yang baru. Kita tumis sebentar. Pastikan sampai tercium aroma harum ya. Apinya jangan terlalu besar, kalau bisa yang cukup kecil-kecil aja. Takutnya nanti kalau terlalu gosong. Lalu kita masukkan telur. Setelah telur, kita masukkan yang ini, campuran ini tadi ya. Sayur, bakso, sama ayam. Kita aduk sebentar. Ini untuk 4 porsi ya. Jadi 4 porsi kita tumis sayur. Lalu langkah selanjutnya adalah kita tambahkan air ya. Tambahkan sedikit air. Dan selanjutnya kita kasih dengan saus campuran antara kecap asin dan saus raja rasa ya. Saus raja rasa ini sering digunakan di Surabaya. Jadi kebanyakan orang jual bakmi begitu pakai ini ya. Untuk 2 porsi kita pakai 2 sendok makan. Campuran antara garam dan merica juga 2 sendok makan. Dan jangan lupa kecap manis. Di sini saya pakai ABC. Kecap secukupnya aja ya. Jadi tingkat kekentalan sama hitam, saya lebih suka ABC. Mungkin dari teman-teman ada yang suka yang sedap, bisa pakai kecap yang lain ya, kayak mango, kayak bubuk itu juga bisa. Nah, ini kita tunggu agak sedikit mendidih. Lalu setelah itu kita gunakan minyak, kita masukkan mie. Untuk menggoreng mie usahakan jangan dipotong-potong ya. Jadi kita gunakan spatula atau kalau nggak gitu chopstick ya, atau sumpit.
itu cukup kita gini-ginikan saja, jangan sampai dipotong-potong. Tapi itu juga kembali lagi sesuai selera masing-masing. Kalau misal suka minyak dipotong-potong ya silakan, kalau nggak suka ya bisa digini-ginikan aja. Kita masak sampai di bawahnya tidak ada air. Gunakan api yang besar agar mie yang kita masak cepat matang. Dirasa sudah cukup matang, ini bisa diangkat. Seperti ini. Lalu kita sajikan. Oke, untuk menu yang kedua kita masak nasi goreng ya. Di sini kita panaskan dulu sedikit minyak. Lalu seperti biasa bisa kita masukkan ini dulu, ayam dan sosis. Di sini saya menggunakan ayam dan sosis. Ayam ini sudah ditumis dulu sebelumnya. Kita masukkan dulu bawang putih yang sudah dicampur dengan minyak. Kita masukkan telur yang sudah dikocok. Telur ini boleh dikocok dulu di tempat di gelas atau di kantong gitu ya, atau boleh langsung keadaan telur utuh langsung dimasukkan juga bisa. Kita orak-arik sedikit, lalu kita masukkan nasi. Nasi ini tergantung selera ya, ada yang suka yang nasi yang perau atau nasi nasi atas kalau orang sini bilangnya itu kalau nggak gitu, misal terlalu kering bisa pakai nasi yang agak lembek tapi jangan terlalu lembek ya. Lalu kita aduk secara cepat, kita pecahkan nasi-nasi yang menggumpal ini, kita pisah ya, dorong-dorong jadi seperti ini. Kita dorong, kita tekan sedikit, kita acak-acak. Setelah nasi terpisah, kita kecilkan api, lalu kita masukkan bumbu yang tadi ya, campuran antara saus raja rasa dan kecap asin. Kita gunakan 4 sendok makan karena ini untuk 2 porsi. Lalu seperti biasa bumbu keringnya kita pakai 2 sendok teh. Untuk penggunaan kecap sesuai selera ya, jika suka kecap bisa ditambahkan kecap manis, tapi meskipun tidak pakai kecap manis, rasa nasi goreng ini sudah cukup enak menurut saya. Jangan lupa masukkan ayam dan sosis.
besarkan lagi apinya. Lalu kita aduk sampai merata. Usahakan masak hingga nasi sampai benar-benar kering ya. Setelah itu kecilkan api, tambahkan irisan daun bawang. Bisa juga ditambahkan dengan irisan cabai merah besar ya. Besarkan api lagi, kita masak secara cepat. Tidak usah terlalu lama. Tingkat kematangan bisa dilihat dari aroma nasi yang agak sedikit gosong-gosong ya, tapi jangan terlalu gosong. Seperti ini. Sudah matang. Nah, ini seperti ini penampakannya. Ini yang kita masak tadi yang pertama, yaitu bakmi goreng ala resto. Jadi seperti ini. Dan yang kedua ini adalah nasi goreng ala resto. Dan sekian menu dari saya. Jika ada kesempatan besok saya akan mencoba resep-resep baru lagi dan akan saya share ke teman-teman semuanya. Ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like and share.